Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Musyawarahatu Sania Putri Wardoyo dari kelas MPIC akan menjelaskan tentang plagiarisme untuk tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi, apa sih plagiarisme itu? Mari kita jelaskan pada slide berikutnya. Pentingnya pengetahuan mengenai plagiarisme. Jadi, plagiarisme merupakan perbuatan salah yang serius sebab mengambil karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri, dan dapat berakibat buruk kepada pengembangan ilmu sebab dengan mengutip tidak akan muncul pemikiran baru. Nah, di sini ada faktor penyebab plagiarisme tadi. Yang pertama, mengambil tulisan orang lain dan mengakuinya sebagai tulisan sendiri. Dan yang kedua, mengambil ide dari bagian tulisan orang lain dan mengubahnya ke bahasa sendiri. Yang ketiga, mengambil semua bagian tulisan tanpa mengubah ide dan bahasa. Dan yang terakhir, yang keempat, pemahaman yang kurang terhadap suatu topik. Berikutnya, apa saja ruang lingkup plagiarisme? Jadi ini ada ruang lingkup plagiarisme. Yang pertama, mengambil kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumber. Yang kedua, menggunakan ide, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Dan yang ketiga, menggunakan informasi atau data milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Dan yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Dan yang kelima, melakukan teknik parafrase atau yang berarti mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya. Dan yang terakhir, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan untuk dipublikasikan seolah-olah sebagai karyanya sendiri. Berikutnya, di sini ada tipe-tipe plagiarisme, ada 4, yaitu yang pertama word for word plagiarism, yang berarti plagiarisme kata demi kata. Dan yang kedua, plagiarism of source, plagiarisme atas sumber, dari sumbernya berarti ya. Dan yang ketiga, plagiarism of authorship, plagiarisme kepengarangan. Dan yang keempat, ada self-plagiarisme, jadi menerbitkan kembali karya pada redaksi publikasi yang sama meskipun karyanya sendiri. Berikutnya, agar terhindar dari plagiarisme ada teknik yang bisa kita lakukan, yaitu mengubah teknik parafrase, yaitu mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, yaitu ada 9 teknik-tekniknya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tentukan referensi yang akan dibaca. Yang kedua, sediakan beberapa kertas kecil. Yang ketiga, tulis judul referensi. Referensi kayak seperti buku, jurnal, skripsi itu bisa. Yang lain-lain bisa. Sembari membaca referensi, salin ide utama yang didapatkan pada kertas-kertas kecil tersebut. Setelah selesai membaca referensi, maka fokus pada buku catatan yang tadi yang kita tulis itu. Lalu mulailah menulis artikel. Terus kemudian tuliskan gagasan dari referensi yang dengan menggunakan bahasa sendiri. Kemudian tuliskan sumber rujukan. Dan yang terakhir, kita bisa gunakan aplikasi atau software untuk mengecek tingkatan plagiarisme tulisan yang sudah kita hasilkan tadi. Jadi kita sudah hidup di zaman yang sudah canggih, jadi ada aplikasi yang bisa mengecek tingkatan plagiarisme kita tadi. Selanjutnya, di sini ada kata-kata dari dosen kita dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebagai mahasiswa harus memiliki kejujuran, mempunyai etika, dari
Bapak Muhammad Salim. Terima kasih untuk sudah menonton ini dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.